Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 262 episode 107. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 263 episode 108. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Teknik bertahan hidup alami, menciptakan tubuh kedua, tidak sesederhana hanya membuat boneka. Itu diperlukan melalui dunia internal dan memelihara tubuh, seperti seorang wanita hamil dengan anak-anak. Seperti legenda mengatakan telur melahirkan sang pencipta Pangu. Satu teori, melalui pengasuhan dunia internal, secara bertahap memungkinkan bentuk untuk berkembang menjadi embrio. Selangkah demi selangkah, hingga akhirnya matang. Monster bertanduk emas dalam hidupnya bisa memiliki hingga 3 tubuh, satu selama tahap Traveler Bintang. Yang kedua selama tahap semesta dan yang ketiga selama tahap penguasa sektor. Karena tubuh yang diciptakan juga bisa secara bertahap melatih, tidak ada pertanyaan tentang itu. Tubuh pertama pasti yang paling penting. Itu sebabnya, memilih ras dan garis keturunan juga penting. Sebagai tubuh pertama monster bertanduk emas, mereka biasanya akan memilih ras dan garis keturunan yang sangat baik. Ini karena kondisi untuk membuat embrio sangat rendah, hanya sehelai rambut atau setetes darah yang akan dilakukan. Asalkan mengandung jejak gen dan bahan-bahan seperti itu, mereka sudah cukup. Luo Feng, kau yakin? Untuk membuat tubuh pertamamu sebagai manusia dari bumi? Babata tidak bisa menahan diri untuk bertanya, hanya seutas rambut yang bisa digunakan untuk memulai pengasuhan, nanti. Kau pasti akan bisa untuk menemukan ras manusia yang kuat, seperti orang Manka. Memiliki mereka akan sulit, tetapi menemukan rambut mereka akan sangat mudah, dengan beberapa operasi. Mereka dapat dibuat terlihat seperti dirimu yang lama, itu akan sangat mudah dilakukan. Saya yakin, tubuh pertamaku akan menjadi manusia dari bumi. Luo Feng berkata, dan aku akan menggunakan tubuhku sendiri untuk memulai pengasuhan. Tahap pengasuhan sangat menuntut. Ini karena, tubuh yang pada akhirnya akan dipelihara harus ditempatkan dalam dunia internal monster bertanduk emas dan dikerjakan dari awal. Dan entitas yang masuk akan segera dibunuh. Kecuali, ia telah mencapai level penguasa sektor. Di mana dunia internal persis mirip dengan dunia fisik, hanya dengan cara itu makhluk hidup bisa memasuki dunia internal. Sebelumnya, monster bertanduk emas bisa saja memutuskan bahwa manusia dan makhluk di bumi tidak layak berada di salah satu tubuhnya, oleh karena itu ia tidak mulai memelihara apapun. Dan Luo Feng, dia segera mulai, dalam tubuh monster bertanduk emas. Dengan diameter lebih dari 20 cm, diisi dengan ukiran emas kompleks yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kristal bercahaya, bola kristal ini adalah intinya, atau juga dikenal sebagai inti antariksa, inti dunia, inti roh. Inti ini berisi keberadaan inti monster bertanduk emas. Bahkan jika kepalanya hancur, tubuhnya hancur. Selama inti dan arwahnya oke, itu tidak akan mati. Dalam inti, luasnya seperti ruang, di tempat tertentu, ada cahaya-cahaya yang menyilaukan, bola bersinar seperti bintang. Berputar dengan sendirinya dengan lembut. Ini dibentuk dari jejak jiwa yang diterima Luo Feng dari gurunya dan jiwa binatang menelan disatukan. Ini adalah bintang yang dibentuk menjadi bola. Itu juga inti jiwa. Ini berarti tingkat pembaca roh Luo Feng dan mencapai tingkat bintang 1. Adapun kekuatan asli monster bertanduk emas, mereka semua berkumpul di tanduk di dahinya. Tanduk emas adalah lokasi monster bertanduk emas yang paling kokoh, juga tempat kekuatannya disimpan. Itulah mengapa ketika teknik alami dilepaskan, tanduk emasnya adalah yang pertama menyala. Dunia internal. Luo Feng bisa merasakannya setelah jiwanya menyatu 100% dengan tubuh barunya,
di dalam ruang luas di dalam inti, tampaknya ada koneksi tak berbentuk bergabung dengan dunia lain. Dunia internal. Ini adalah tanah yang luas, yang memiliki luas 10 km persegi, dan di udara di daerah itu ada kabut emas, yang mengelilinginya juga kabut emas tak berujung. Tanah itu sendiri berwarna emas, ada juga bukit, gunung yang semuanya terbuat dari logam. Itu adalah dunia logam. Luo Feng menguasai dunia ini. Babata, lepaskan tubuh saya sebelumnya. Luo Feng benang pemikiran terkait dengan Babata di luar, dan menggunakan kemampuan alami menelan, dia segera menelan tubuhnya sendiri. Di salah satu bukit di tanah logam, tubuh muncul di udara, itu adalah tubuh Luo Feng. Sebagai seorang prajurit traveler bintang level 3, hanya beberapa bulan tidak memiliki banyak efek pada tubuhnya. Itu hanya kaku dan dingin. Adapun barang-barang di tubuhnya, mereka sudah lama lepas, anggur kontak awan, karena tidak bisa memasuki ruang penyimpanan. Itu sudah ada di dunia luar yang menjaga sejak saat itu. Kemampuan alami, nurture. Pikiran Luo Feng bergerak. Gemuruh, seluruh benua logam mulai bergetar. Tubuh tua Luo Feng mulai digerakkan oleh energi tak berbentuk, melayang tinggi di langit dunia logam. Ini adalah langkah monster bertanduk emas hanya bisa melakukan 3 kali dalam hidupnya. Hanya ketika dunia internalnya telah mencapai tingkat lem semesta ia dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Sekarang, Luo Feng sudah menggunakan kemampuan alami pertamanya, memulai tahap pengasuhan. Energi menguap. Mengambang tinggi di langit, tubuh Luo Feng segera menguap. Apa yang awalnya naik tinggi di langit benua logam, sejumlah besar kabut emas bergegas menuju pusat. Membentuk sisa-sisa genetik dari tubuh Luo Feng yang menguap menjadi telur emas bundar. Sejak Luo Feng mengetahui kemampuan alaminya, ditambah informasi mengenai keterampilannya. Ia mengetahui tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk pengasuhan yang terkait langsung dengan kekuatannya sendiri. Semakin kuat dunia internal, semakin cepat pengasuhannya. Dan semakin rendah tingkat genetik tetap, semakin mudah mengasuh. Dengan dunia internal tingkat bintang level 1 Luo Feng saat ini, kecepatan pengasuhannya pasti tidak cepat. Beberapa garis keturunan tingkat tinggi, ras yang kuat, bahkan mungkin memerlukan beberapa ratus tahun hingga 1000 tahun untuk dipelihara. Mengapa lama sekali? Ini karena pengasuhan mirip dengan melahirkan bayi. Sebagai contoh, penguasa sektor monster bertanduk emas, mendapatkan rambut manusia penguasa sektor. Menghasilkan tubuh itu menghasilkan tubuh prajurit tingkat penguasa sektor. Riasan genetiknya benar-benar digandakan. Tubuhnya benar-benar digandakan. Untuk melatih dan mencapai tingkat penguasa sektor membutuhkan puluhan ribu tahun, untuk menghasilkan satu dalam beberapa ratus tahun sudah mengesankan. Namun, untuk memelihara adalah ia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Yang paling bisa dilakukan adalah yang memiliki kekuatan yang sebanding. Sehari kemudian, melihat kecepatannya, aku memperkirakan beberapa tahun untuk pengasuhan selesai. Luo Feng mengerti, ketika waktu itu tiba, dia akan memiliki tubuh dengan kekuatan yang sama sebelumnya. Dengan susunan genetik 99,99999% mirip dengan sebelumnya. Satu-satunya, perbedaan yang sangat kecil, ini adalah tubuh yang dipelihara dari dunia internal. Oleh karena itu susunan genetiknya memiliki beberapa perubahan yang sangat kecil, namun, bahkan dengan tes DNA, bahkan tidak akan ditemukan, perbedaan antara yang asli dan yang terakhir. Di sebuah ruang di alam semesta, sebuah bintang besar seperti bola api, yang terus menyala. Kapal alam semesta abu-abu dengan cepat terbang melewati asteroid dengan diameter 5 km. Di dalam kapal, sebuah ruang istirahat, seorang pria paruh baya yang tampan sedang duduk di kursi dengan mata tertutup,
cahaya komunikator arlojinya menyala. Jelas kesadaran kapten ini telah memasuki jaringan virtual alam semesta. Ruang ini adalah keberadaan yang sangat penting. Alam semesta sangat luas. Namun, menggunakan jaringan virtual alam semesta. Bahkan jika jaraknya puluhan juta jauhnya, orang bisa bertemu dan berdiskusi dalam jaringan. Itu 100% virtual. Ding. Lampu komunikator redup. Pria parubaya yang tampan itu membuka matanya. Meskipun kami telah menghabiskan cukup banyak uang, kami telah berhasil membeli peta bintang dari Bima Sakti dari beberapa ratus tahun yang lalu. Distrik kosong ini, pria tampan itu sangat bersemangat. Dalam waktu 1000 tahun cahaya daerah, ini hanya 1/1 dari wilayah Kekaisaran Silver Blue, untungnya. Daerah ini memiliki 2 planet dengan kehidupan. 2 planet dengan kehidupan, kami benar-benar menemukannya kali ini. Planet terdekat adalah, dengan kecepatan cahaya rendah kapal. Membutuhkan 2 tahun dan 8 bulan untuk sampai ke sana. Planet lain yang memiliki kehidupan, membutuhkan 136 tahun. Pria tampan itu agak tidak puas. Meskipun hidupnya telah mencapai lebih dari 10.000 tahun, menghabiskan hingga 100 tahun terlalu banyak. Namun, untuk mendapatkan 2 planet dengan kehidupan, ini menabrak tambang emas. 2 tahun 8 bulan. Mari kita berharap ada beberapa barang yang layak di sana, menjual ke pedagang budak juga bisa memberi kita uang banyak. Jika tidak ada yang baik, maka kita bisa menjual seluruh planet ini. Pria tampan itu berpikir, matanya menyala karena kegembiraan. Sebuah planet dengan kehidupan, itu sangat berharga. Waktu berlalu. Dunia internal memelihara tubuh, Luo Feng telah memulai studinya tentang dan, juga menggunakan cakarnya dan menelan sejumlah besar logam. Sebenarnya, menelan bergantung pada inti untuk mengaktifkan. Itu sebabnya, apakah itu menggunakan cakar, mulut, atau ekor, mereka semua bisa mengaktifkan kemampuan menelan. Itu hanya monster bertanduk emas yang lebih disukai untuk menggunakan mulutnya. Dan Luo Feng, dia merasa menggunakan cakarnya sudah cukup. Kapal pengintai itu, yang terbang di alam semesta, dengan cepat menuju medan bintang bumi. Di dunia. Tahun 2060, tanggal 12 September. Perhatian semua, rumah sakit nomor 1 Jiangnan kami saat ini menampung salah satu dari 8 pahlawan kami yang bangga dari Yang Zhou, istri Luo Feng, Susin. Dari apa yang kita ketahui, bangsal yang dia tinggali adalah bangsal paling mewah di rumah sakit, hanya saja biaya dari bangsal itu membutuhkan 2 juta dolar Huaxia. Biaya setiap bulan naik hingga 12 juta dolar, jika Anda menambahkan biaya dokter, staf, dan lain-lain. Saya perkirakan biaya bangsal Susin tinggal di setiap bulan bernilai lebih dari puluhan juta. Menurut berita, Kepala Rumah Sakit nomor 1 Jiangnan mengatakan, biaya istri Luo Feng Susin untuk tinggal di rumah sakit ini telah didiskon menjadi yang terendah, diskon 30% penuh. Para pemirsa yang terhormat, reporter kami telah mencapai rumah sakit nomor 1 Jiangnan, menurut berita. Pengiriman Susin mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dan menurut sumber kami, yang berhasil berbicara dengan dokter yang bertanggung jawab atas kasus ini, mendapatkan informasi rahasia. Susin memiliki bayi kembar di perutnya, berita sebelumnya dari si kembar 3 hanyalah rumor. Tahun 2060, tanggal 15 September pagi pukul 8.15 pagi. Susin didorong ke ruang bersalin. Jumlah reporter berita dan paparazi di luar No Jiangnan. Satu rumah sakit sangat mengejutkan, sampai-sampai ada reporter dari negara lain juga ada. Orang harus tahu dari 8 pahlawan sebelumnya. Hanya istri Luo Feng, Susin yang hamil, dan dengan pengorbanan Luo Feng, sekarang setelah anak-anak dilahirkan, itu menarik perhatian seluruh dunia.
Warga yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia, bahkan lelaki dan perempuan tua normal semua menebak, Luo Feng sudah menjadi anak ajaib dan jenius pada tingkat seperti itu. Bagaimana dengan anak-anaknya? Akan seperti apa mereka di masa depan? Meskipun mereka belum dilahirkan, anak-anak Luo Feng sudah menjadi titik fokus. Monster bertanduk emas yang telah mencapai panjang tubuh 230 meter, menjadi seberkas cahaya meninggalkan jejak emas, dengan cepat berkelana di laut dalam, dia berlatih. Luo Feng! Luo Feng! Teriak Babata cemas. Ada apa? Luo Feng berhenti. Pupil emasnya yang sangat besar dipenuhi rasa ingin tahu. Acara yang menyenangkan, acara yang sangat membahagiakan. Susin baru saja melahirkan 2 anak, baik anak-anak dan ibu aman. Putra besar Anda memiliki berat 3,7 kg, putra kedua Anda memiliki berat 3,03 kg. Kata Babata penuh semangat. Akhir dari chapter 263 episode 108, terima kasih.